Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan adalah Allah mengizinkan kita untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Selawat beriringkan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita menjadi bagian dalam umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Manusia adalah sebuah makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad. Ketika jasad tanpa ruh disebutnya adalah dengan jenazah. Dan ketika ruh saja tanpa jasad disebutnya dengan hantu. Maka yang dimaksud manusia adalah kesatuan antara ruh dan jasad. Maka konsekuensinya adalah kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan ruh dan jasad kita. Maka hari ini, beberapa waktu ini kita hanya fokus dalam mengurus kesehatan jiwa raga saja. Contoh bukti yang konkret adalah ketika kita akan pergi kemana-mana, kita mengenakan masker karena kita takut tertular penyakit. Tapi ternyata ketika hati kita kotor, kita sering membiarkannya. Maka tugas kita adalah harus menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jiwa itu sering diidentikan dengan hati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengibaratkan bahwa jiwa itu berada di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhat jasadu kulluh, fa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wahya qulub. Ketahuilah bahwa dalam diri kita itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka diri raganya pun akan baik seluruhnya. Fa idza fasadat, ketika darah segumpal darah tersebut rusak atau segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahya qulub, ketahuilah itu adalah hati. Maka tugas kita adalah harus mampu menjaga hati, menjaga jiwa agar selalu sehat. Perbedaan antara penyakit lahir dan penyakit hati adalah yang pertama, bahwa penyakit lahir kita lebih tahu dan kita lebih merasakan. Tapi penyakit hati orang lain lebih tahu daripada kita. Kita tak pernah merasakan diri kita pelit, tapi orang lain tahu bahwa kita pelit. Maka daripada itu, perbedaan yang pertama antara penyakit hati dan penyakit lahir adalah penyakit hati orang lain lebih tahu daripada kita, sedangkan penyakit lahir kita lebih tahu tentang penyakit yang kita rasakan. Yang kedua adalah penyakit lahir ada rumah sakitnya, sedangkan penyakit batin tidak ada rumah sakitnya. Yang ketiga adalah penyakit hati susah untuk dicari obatnya, tetapi penyakit lahir kita dapat mudah mendapatkannya di apotek. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk menjaga hati kita agar selalu sehat, agar selalu prima, sehingga kita menampilkan hal-hal yang baik pada diri kita dan meminimalisir potensi-potensi buruk yang bisa muncul pada diri kita. Di antara penyakit hati yang harus kita waspadai adalah yang pertama adalah ujub. Merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain, sedangkan orang lain dirasa remeh. Artinya membanggakan diri yang menimbulkan meremehkan orang lain. Ini adalah penyakit hati yang pertama yang harus kita hindari. Yang kedua adalah ria. Ria adalah dia sangat semangat beribadah kalau ada orang lain, tapi ketika tidak ada orang, dia sangat malas dalam beribadah. Kenapa? Karena orientasi dari ibadahnya bukanlah ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, melainkan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Maka ria adalah termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena ibadah dia yang ia lakukan, ibadah yang ia laksanakan bukan ingin mengharapkan ridho Allah, melainkan ingin mendapatkan pujian dari pihak lain. Maka kita harus hindarkan diri kita, hati kita dari penyakit ria. Yang ketiga adalah takabur, merasa sombong, merasa dirinya paling hebat dan yang lain lemah. Maka ini adalah penyakit hati yang harus dihindarkan. Ketahuilah, salah satu penyebab iblis diusir dari surga bukanlah karena dia tidak mau ibadah kepada Allah. Dia taat. Tapi satu hal yang membuat iblis diusir di surga,
yakni dia takabur atau sombong. Sombong ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Justru yang membuat iblis diusir dari surga adalah karena kesombongan iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam, sedangkan malaikat semuanya bersujud. Dan iblislah makhluk pertama yang dinobatkan oleh Allah sebagai makhluk yang kafir karena kesombongan yang ia miliki. Maka ketika kita memiliki sifat takabur, sungguh kita sudah memiliki sifat yang dominan ada pada diri iblis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah penyakit hati yang harus kita hindari adalah hasad atau iri dengki. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Ini adalah penyakit hati yang harus kita obati. Karena dari sifat hasad inilah akan timbul kejulidan-kejulidan yang kita lakukan. Akan timbul gibah-gibah yang kita lakukan. Semua berawal dari penyakit hati yang disebut dengan hasad. Hasad artinya iri dengki, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Yang kelima adalah sum'ah. Dia selalu mengumbar-ngumbarkan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, yang telah ia lakukan kepada orang lain. Sehingga dari sum'ah ini akan timbul menuju kepada ria. Sedangkan ria dan sum'ah adalah adik kakak, penyakit yang sama-sama kronis yang banyak diderita oleh kebanyakan manusia. Hadirin rahimakumullah, sangat bahaya sekali sifat ria atau penyakit ria dan sum'ah ini. Kenapa? Karena sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, sebesar apapun pengorbanan dalam ibadah yang kita lakukan, ketika didasari oleh ingin dipuji, ingin didengar oleh orang lain, maka nilainya adalah nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus jaga ibadah kita. Sebaiknya sedekah yang kita lakukan harus kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Haji yang kita lakukan jangan ingin dipuji oleh orang lain. Karena ternyata ketika kita melakukan ibadah tersebut karena ingin dipuji dan ingin dianggap baik oleh orang lain, nilainya akan nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah sifat syirik yang harus kita hindarkan. Syirik adalah menyekutukan Allah, mempercayai sebuah benda memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga ia meminta bukan kepada Allah tapi melalui perantara benda-benda yang ia miliki seperti keris, cincin dan barang-barang lainnya yang ia anggap memiliki kekuatan. Ini adalah perbuatan syirik yang harus kita hindari. Ini adalah penyakit besar yang harus kita lawan dan harus kita obati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa yang dilakukan oleh hambanya kecuali dosa syirik. Maka dari itu, mari kita berupaya untuk mengobati diri kita dari penyakit-penyakit yang tadi, dari penyakit ujub, ria, takabur, hasad, sum'ah, syirik, dengan memperbanyak nutrisi-nutrisi hati. Di antara nutrisi yang harus kita perbanyak adalah yang pertama, banyaklah bertilawah. Karena dengan bertilawah kita selalu berinteraksi dengan Allah, membaca pesan cinta dari yang maha cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lunakan hati kita dengan salat malam. Bangunlah sepertiga malam untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari penyakit-penyakit hati yang tadi disebutkan. Yang ketiga adalah menciptakan sebuah iklim yang kondusif dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang soleh sehingga kita tertular kebaikan dari orang-orang yang soleh. Dan yang keempat adalah zawamlah dalam berzikir, penuhi hati kita dengan zikir kepada Allah. Zikrullah fadkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun, kata Allah, berzikirlah kepadaku maka aku akan ingat engkau, dan bersyukurlah kepadaku janganlah engkau mengkufuri nikmatku. Ananda yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan adalah bahwa manusia adalah kesatuan jiwa dan raga, dan kesemuanya kesehatannya harus kita jaga. Di antara penyakit yang harus kita hindari dari hati ini adalah ujub, ria, takabur, hasad, sum'ah, dan syirik. Maka kita harus menghindarinya dengan cara memperbanyak nutrisi hati seperti tilawah, sholat malam, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan bekali hati kita, isi hati kita dengan berzikir kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, menjaga diri kita menjadi pribadi muslim yang seutuhnya. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan sedikit ilmu yang disampaikan dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk
menjaga Ramadan ini sebagai sarana kita memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.